Ahli strategi terhebat dalam sepanjang sejarah. Ini cerita Zhuge Liang dari Dynasty Warriors. Zhuge Liang awalnya hidup sebagai petapa setelah melarikan diri dari kampung halaman. Suatu hari, Xu Shu, sang petapa, merekomendasikan Zhuge Liang kepada Liu Bei. Terkesan sama ketulusan, moral, dan kebijaksanaan Liu Bei, Zhuge Liang atau yang sering dipanggil Kung Ming akhirnya setuju menjadi penasihat utama. Ketika dikejar Cao Cao, Zhuge Liang menyusun rencana brilian. Dia berlayar ke Wu dan membentuk aliansi dengan Sun Quan dan bersama-sama mengalahkan Cao Cao. Selama ini, Zhuge Liang menyarankan Liu Bei untuk menaklukkan sebanyak wilayah mungkin di selatan. Dengan begitu, Liu Bei punya tempat berlindung untuk mempersiapkan kampanye selanjutnya. Tahun 214 Masehi, Zhuge Liang menjadi panglima angkatan bersenjata dan membantu Liu Bei merebut Yizhou beserta ibu kotanya Chengdu. Saat Liu Bei pergi, Zhuge Liang akan memegang kendali penuh bahkan memimpin langsung pasukan dan jenderal Liu Bei. Tahun 219, setelah mengalahkan Cao Cao dalam perebutan kota strategis Hanzhong, Zhuge Liang membujuk Liu Bei untuk menjadi Raja Hanzhong. 2 tahun kemudian, tahun 221, Zhuge Liang pura-pura sakit dan merekomendasikan tahta Kaisar Shu kepada Liu Bei. Seiring kenaikan pangkat Liu Bei, Zhuge Liang juga dipromosikan menjadi Perdana Menteri sekaligus Panglima tertinggi. Setelah kematian Chang Fei, Zhuge Liang juga menjabat sebagai Komandan Distrik Ibu Kota. Tahun 223, ketika putra Liu Bei Liu Shan naik tahta, Zhuge Liang tetap menjabat sebagai Perdana Menteri dan tambahan lagi jadi pelindung Yizhou dan penguasa Wuxiang. Sebagai Perdana Menteri Shu di bawah Kaisar baru, Zhuge Liang mengurusi semua urusan pemerintahan. Antara tahun 225 dan 230, Zhuge Liang memimpin pasukan Shu untuk menenangkan suku Nanman di selatan Yizhou. Tanah yang kaya ini menjadi sumber daya penting untuk kampanye Shu selanjutnya. Sebagai Panglima Besar Penakluk Utara, Zhuge Liang memimpin 5 kampanye panjang melawan Wei. Namun karena masalah logistik dan konspirasi terhadap Zhuge Liang di istana, tidak ada yang berhasil. Perdana Menteri Wei, Sima Yi, memanfaatkan situasi istana Shu yang korup dengan mengatur pertahanan kuat melawan Zhuge Liang. Tahun 234, Zhuge Liang meninggal dunia di Wuchang. Sepanjang karirnya, Zhuge Liang terbukti sebagai ahli politik, strategi, dan astronomi. Dia dimakamkan di Gunung Tingchen dan dianugerahi gelar penguasa setia dan berani setelah ia meninggal.